Udah bagi layar belum sih? Belum. Astagfirullah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Putri Bella Sapitri dan rekan saya Alvina Firmansyah dan Dimas Arya Sadewo. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu sistem penamaan dari mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini ada penting masalah penamaan. Yang pertama, penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Di sini ada nama, identifier, dan alamat. Yang pertama, sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna atau manusia ataupun mesin perlu mengakses melalui access point, address atau alamat. Dan yang terakhir, sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat. Identifier dengan sifat-sifat. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Dan yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Dan yang terakhir, satu lagi jenis nama penting adalah nama dengan sifat user friendly yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari sederetan karakter yang dikenali manusia seperti nama pada file atau nama yang digunakan pada domain name system seperti www.dinus.ac.id atau www.google.co.id dan sebagainya. Naming system, cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier, yaitu ada 3. Yang pertama ada flat naming, yang kedua ada struktur naming, yang ketiga atribut based naming. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Dimas Aries. Selanjutnya ada flat naming. Adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Teknik resolving. Pertama, broadcasting dan multicasting, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contohnya adalah ARP, Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lain dengan melakukan multicasting yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Kedua, forwarding pointer. Jika setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Ketiga, home base approach. Sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Keempat, hierarchical search tree. Jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa domain subdomain.
Domain yang tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Selanjutnya struktur naming, yaitu penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Pertama, namespace. Nama diatur menjadi ruang nama namespace yang terstruktur yang dapat direpresentasikan dalam bentuk graph yang terdiri dari simpul node dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan arah simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada simpul daun lain. Kedua, ada name resolution. Proses pencarian looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut yang menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut mekanisme penutupan, closure, linking, dan mounting. Selanjutnya, implementasi namespace. DNS distribusi namespace digunakan pada sistem terdistribusi skala besar dan mungkin melibatkan seluruh dunia, contohnya internet. Biasanya disusun dalam bentuk hierarki dengan sebuah simpul root. Pada implementasinya dengan alasan efektivitas namespace menjadi 3 lapisan logik, yaitu lapisan global, lapisan administrasional, dan terakhir lapisan manajerial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvino Firmansyah. Implementasi name resolution. Yang pertama ini ada iterative name resolution. Di sini ada contoh-contoh gambarnya. Client name resolver itu memberikan root ke root name server dan membalikannya lagi ke client name resolver. Lalu client name resolver memberikan name server NL node dan membalikan ke client name resolver. Lalu client name resolver memberikan name server FU node, lalu membalikan lagi ke client name resolver. Dan client name resolver memberikan FTP ke name server CS node dan membalikan hashtag FTP ke client name resolver. Dan di sini ada recursive name resolution. Client name resolver client name resolver memberikan NL, FUCS, FTP ke root name server, lalu memberikan ke name server NL node, lalu ke name server FU node, lalu ke name server CS node, lalu membalikannya lagi ke name server FU node, lalu ke name server NL node, lalu ke name server lalu ke root name server, lalu membalikannya lagi ke client name resolver. Atribut based naming. Sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Implementasi hierarki. Lightweight Directory Access Protocol. Atribut country ABBR C, value-nya NL. Locality-nya ABBR-nya L, value-nya Amsterdam. Organization ABBR-nya O, value-nya average university. Atribut organizational unit ABBR-nya OU, value-nya COM SC.
Lalu atribut common name, ABBR-nya CN, dan value-nya main server. Atribut mail server, tidak ada ABBR-nya, value-nya alamat IP 137.137.20.37.24.6.137.37.20.10. Atribut FTP server yang value-nya 130.37.20.20. Atribut www server 130.37.20.20. Pemetaan pada distribute hash table adalah sebuah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk secara efisien menerjemahkan kunci tertentu, nama orang, nama komputer, dan sebagainya, menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap nilai tersebut, seperti nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Karakteristik DHT yang utama antara lain: 1. Desentralisasi, tidak ada koordinasi terpusat. Yang kedua, skalabilitas, yaitu dapat berfungsi dengan efisien meskipun dengan anggota dalam jumlah besar. Yang ketiga, fault tolerance, dapat diandalkan meskipun simpul-simpul anggota terus mengalami perubahan maupun kegagalan. Struktur DHT dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu pembagian key space. Setiap simpul memiliki rentan nilai kunci masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Yang kedua ada jaringan overlay, sebuah lapisan baru yang mensubstitusi lapisan-lapisan tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan baru yang menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan memungkinkan simpul-simpul menemukan pemilik dari kunci dengan nilai tertentu berdasarkan key space-nya. Yang ketiga ada algoritma untuk jaringan overlay. Cara pesan yang disampaikan kepada simpul, sekelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan overlay. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacanya bener gak sih, guys?